Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dituduh Padahal Tidak Bersalah. Kisah Para Rasul 25 ayat 7-12 berkata demikian. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Amin. Saudara sekalian, ketika ada di Kaisarea, Paulus pernah diadili oleh Felix yang kemudian digantikan oleh Festus sebagai wali negeri di Kaisarea. Dia adalah orang yang mewakili pemerintahan Romawi yang ada di sana. Dan karena pergantian pemimpin ini, orang-orang Yahudi datang kembali dari Yerusalem dan mengajukan dakwaan lagi terhadap Paulus dengan tuntutan hukuman mati. Nah, banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita mendengar orang dituduh melakukan ini dan itu. Bahkan sekarang karena zamannya sosmed, segala keburukan orang itu diungkap di sosial media melalui berbagai cara. Dan kadang-kadang orang yang membacanya, netizen nggak tahu juga duduk perkaranya, langsung menjudge, jangan apapun yang dibaca dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal saudara-saudara belum tentu hal itu benar. Makanya jangan gampang percaya kepada berita yang simpang siur di sosial media. Atau misalnya dalam sebuah gereja ada surat kaleng yang ditulis oleh NN yang berkata orang ini begini begitu dan sebagainya. Jangan kita langsung percaya, sebab yang nulis NN itu kadang-kadang cuma lempar batu sembunyi tangan, nggak berani bertanggung jawab, saudara. Kalaupun datang suratnya, ya diabaikan saja. Kalau perlu saudara tanya, klarifikasi kepada pihak yang dituduh, bagaimana pendapat dia tentang hal ini, supaya kita melihat dari dua sisi yang berbeda. Dunia ini penuh dengan tuduhan-tuduhan yang jahat, bahkan kepada para pemimpin rohani, kepada orang-orang yang cinta Tuhan, kepada orang yang aktif di gereja. Gampang sekali menghancurkan reputasi seorang karena berita yang tidak benar, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga diri supaya kita tidak gampang percaya oleh berita yang simpang siur itu. Nah, ketika Paulus dituduh dengan macam-macam hal yang ternyata tidak bisa dibuktikan oleh penuduhnya, dia dengan tegas berkata, "Aku tidak bersalah, baik terhadap Taurat, baik terhadap bait Allah, ataupun kepada Kaisar." Dia tidak salah kepada hukum Yahudi ataupun hukum Romawi. Dan dia berani menyatakan hal itu karena benar. Berani karena benar, takut karena salah. Saudara-saudara, makanya ketika ada tuduhan yang tidak benar dalam kehidupan kita, nggak perlu emosi dan sebagainya, tapi kita perlu mengklarifikasi supaya orang menjadi clear, menjadi jelas tentang situasi yang ada. Saudara, karena kalau kita diam saja ketika dituduh yang tidak benar, maka orang akan berpikir bahwa itu sesuatu yang benar.
kebohongan yang diucapkan terus-menerus tanpa ada yang mengcounternya bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu akan mempermalukan nama Tuhan dan juga merusak kesaksian kita. Makanya kita harus menunjukkan dengan jelas posisi kita yang tidak salah dan kemudian menjelaskan kepada pihak yang terkait. Lalu kemudian Festus, wali negeri Kaisarea, berkata, apakah engkau rela bersedia pergi ke Yerusalem untuk dihakimi di sana? Saudara-saudara, Festus tahu sebetulnya tidak ada kesalahan yang bisa membuat Paulus dihukum, apalagi dihukum mati. Tapi pejabat baru biasanya cenderung untuk menuruti permintaan massa supaya mendapatkan simpati dari orang banyak. Dan orang Yahudi itu minta supaya tolong balikin lagi ke Yerusalem. Sebab mereka sudah memiliki rencana jahat. Di dalam perjalanan Paulus akan disergap puluhan oleh orang-orang Yahudi. Komplotan orang-orang jahat dan membunuh dia. Bayangkan saudara, kira-kira 2 tahun sebelumnya hal itu pernah mau dilakukan oleh orang-orang komplotan di Yerusalem. Namun kemudian kepala pasukan membawa dia dengan ratusan pengawal ke Kaisarea. Itu peristiwa 2 tahun yang lalu. Tapi rupanya 2 tahun tetap kebencian orang Yahudi tidak berkurang sedikit pun kepada Paulus. Mereka ingin membunuh Paulus. Bagaimana dengan saudara? Apakah ada kebencian dalam hati kita kepada mungkin orang yang pernah dekat dengan kita dan sudah bertahun-tahun hal itu bersarang di hati kita, tetap kita menyimpan dendam itu. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kata Yesus dalam pengajaran tentang doa. Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa yang di sorga juga akan mengampuni kesalahan kita. Saudara, buang segala kepahitan, segala dendam, karena itu akan merugikan kita. Nah, sebagai pemimpin kita juga diingatkan, jangan kita seperti Festus yang ingin menyenangkan manusia, ingin menyenangkan orang banyak dan membuat matanya buta terhadap kebenaran sehingga dia melakukan yang tidak adil. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia atau mayoritas orang banyak, dan kemudian mengabaikan keadilan. Dan Paulus kemudian menjawab, aku ada di pengadilan Romawi. Aku tidak mau dihakimi di Yerusalem dengan pengadilan Yahudi. Jika aku yang salah, yang berbuat kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela. Tapi karena aku benar, aku tidak mau diserahkan sebagai anugerah kepada mereka. Artinya, kamu kan tahu aku nggak salah. Kenapa kamu mau berikan seperti anugerah aja, udah terserah mau kamu diapain. Ini pernah dilakukan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus. Aku nggak menemukan kesalahan apapun. Dia cuci tangan. Tapi terserah kamulah. Mau dibunuh, mau apa, terserah. Saudara, dan Paulus bilang, aku naik banding ke Kaisar. Apa alasan Paulus naik banding ke Kaisar? Karena pengadilan di Yerusalem pasti tidak adil. Dan dia mencari kebenaran dengan jalan yang paling aman. Dia ingin ketemu dengan Kaisar di Roma dan dihakimi di sana. Dan alasan berikutnya adalah supaya ia bisa bersaksi di Roma. Sehingga Festus, wali negeri di Kaisarea berkata, engkau harus pergi ke Roma. Dan ini merupakan jalan keluar yang baik juga bagi Festus. Sebab bila dia menyerahkan Paulus kepada orang-orang Yahudi, dia takut pada hukum Roma. Karena Paulus bilang, aku kewarga negaranya Roma loh. Tapi kalau dia membebaskan Paulus, dia juga takut kepada orang banyak, takut kepada orang Yahudi. Sehingga ini jalan keluar yang baik bagi Festus. Saudara-saudara, dengan demikian Paulus melanjutkan kehidupannya melalui
pengadilan di Roma kepada Kaisar. Nah, dalam kehidupan kita harus sadar, kadang-kadang kita berbuat baik, orang salah sangka, salah paham, bahkan memfitnah kita, menuduh kita, padahal kita tidak bersalah. Saudara, kalau kita diperlakukan seperti itu, berdiri teguh, sampaikan kebenaran, tidak perlu minta maaf, minta ampun kalau memang saudara tidak salah, tapi engkau klarifikasi, kemukakan kebenarannya, dan engkau berkata, aku benar dan aku siap mempertanggungjawabkan diriku. Dan kalau saudara tetap menguasai diri dan engkau dalam posisi yang benar, Allah yang akan menjadi pembela saudara. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Yang penting jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan Allah yang maha adil. Adakah di antara saudara yang diperlakukan tidak adil oleh manusia? Engkau kecewa, engkau stres, engkau tertekan. Doa sama Tuhan. Tuhan bisa bela saudara. Tuhan bisa buka jalan untuk saudara. Ini doa saya. Saudara mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang dituduh melakukan satu hal yang jahat di mata orang. Padahal kami sungguh-sungguh berani berkata di hadapan Tuhan dan manusia, kami tidak bersalah. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami sehingga situasi ini berbalik dan Engkau menjadi pembela kami yang agung. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Tetapi kalau kami menjaga hati nurani yang murni, kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari segala tuduhan palsu itu. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.